Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat pemirsa makna dari peristiwa yang saya banggakan, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam makna dari peristiwa. Masih seputar pelantikan ini. Ada yang menarik. Rupanya tim Joe Biden ngambil tanggal cantik pelantikannya. Tanggal 21 bulan 1 2021. Rupanya fenomena mengambil tanggal cantik ini menjadi isu penting juga rupanya di seluruh dunia. Dan komen saya seputar ini ya memang kita harus menghargai setiap momen, karena setiap momen pada hakikatnya Allah ciptakan untuk kebaikan kita semua. Apakah kita kehilangan momentum atau kita ingin mengambil momentum. Tetapi juga jangan takut untuk meng-create sebuah momentum. Ini saya kira salah satu mana untuk meng-create peristiwa. Nah, menarik sekali, baru dilantik, Joe Biden langsung cabut perintah larangan Muslim hingga membentengi di ACA, yaitu atau DACA. Ini dilansir dari Pikiran Rakyat, Pangandaran.com. Ya, baru dilantik Joe Biden langsung cabut perintah larangan Muslim hingga membentengi DACA. Baik, apa itu? Kita lihat. Hanya beberapa jam setelah masa kepresidenannya, Joe Biden menandatangani serangkaian tindakan eksekutif yang membalikkan kebijakan utama administrasi Trump. Wow, cepat ya. Pelantikan langsung tanda tangan. Jarang-jarang terjadi. Biasanya setelah pelantikan, para calon presiden ini sibuk untuk perayaan, terima tamu, selebrasi, macam-macam deh. Tapi ini langsung tanda tangan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif, memorandum, dan arahan yang akan membalikan beberapa kebijakan yang paling memecah belah pendahulunya Donald Trump. Wow, rupanya di masa kepemimpinan Trump ini ada pembelahan ya di rakyat luar biasa. Termasuk mencabut apa yang disebut larangan Muslim. Ada dalam tanda kutip larangan Muslim dicabut. Dan bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris. Itu diantara yang ditandatanganinya. Hanya beberapa jam saja setelah pelantikannya di US Capitol pada hari Rabu, Biden menandatangani 15 tindakan eksekutif yang sebelumnya dikatakan timnya bertujuan untuk membalikan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump. Dengar-dengar Trump nggak hadir ya di hari pelantikannya Joe Biden ini. Masih baper barangkali. Biden mengatakan kepada wartawan di Oval Office bahwa tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada waktu yang terbuang. Kata Biden mengatakan kepada wartawan di Oval Office seperti dikutip oleh Pikiran Rakyat, Pangandaran.com dari Al Jazeera. Beberapa tindakan eksekutif yang akan saya tanda tangani hari ini akan membantu mengubah arah krisis COVID. Kami akan memerangi perubahan iklim dengan cara yang belum kami lakukan sejauh ini dan memajukan kesetaraan rasial dan dukung komunitas lain yang kurang terlayani. Katanya seperti dilansir kantor berita Reuters. Rasialisme dan kemudian mendukung komunitas yang lain yang selama ini kurang terlayani. Tantangan besar pertama Biden saat ini memasuki Gedung Putih adalah mengatasi pandemi COVID-19 yang melonjak. Karena memang Amerika ini terbesar korban COVID-nya seluruh dunia.
yang telah menewaskan lebih dari 400.000 orang di seluruh negeri hingga saat ini. Untuk itu Biden menandatangani perintah pada Rabu sore untuk melembagakan mandat topeng 100 hari di seluruh Amerika Serikat dan menunjuk koordinator COVID-19 untuk mengelola tanggapan nasional terhadap pandemi. Nah, apa saja sih tindakan-tindakan eksekutifnya yang akan dilakukan? 1. Membatalkan larangan Muslim. Langsung kenceng ya. Di situ yang pertama kali dibidik. Sebetulnya ada banyak ya, tapi ini dulu. Kemudian Biden mencabut apa yang disebut larangan Muslim. Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 2017 yang melarang pelancong dari 7 negara mayoritas Muslim memasuki AS. Larangan itu diubah beberapa kali di tengah gugatan hukum dan akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2018. Presiden mengakhiri larangan Muslim, sebuah kebijakan yang berakar pada permusuhan agama dan xenofobia, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Biden, Jen Psaki, dalam briefing Rabu malam. Council on American Islamic Relations menyambut baik keputusan itu sebagai langkah pertama yang penting untuk membatalkan kebijakan anti-Muslim dan anti-imigran dari pemerintahan sebelumnya. Ini adalah pemenuhan penting dari janji kampanye kepada komunitas Muslim dan sekutunya, kata Direktur Eksekutif kelompok itu, Nihat Awad, dalam sebuah pernyataannya. Apalagi kira-kira keputusan eksekutifnya? Oh ya, bergabung kembali dengan Perjanjian Paris. Amerika Serikat akan sekali lagi menjadi pihak dalam Perjanjian Paris. Langkah untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Internasional tentang Perubahan Iklim diharapkan berlaku 30 hari setelah disimpan di PBB. Tim Biden mengatakan sebelumnya pada hari Rabu. Langsung ngebut nih rupanya. Selain itu, kebijakan eksekutifnya juga meluncurkan mandat masker. Biden meluncurkan 100 hari. Ya, 100 hari tantangan memakai masker. 100 days masking challenge. Memerintahkan mandat masker wajib di semua gedung federal Amerika Serikat selama 100 hari pertama pemerintahannya untuk mencoba mencegah penyebaran COVID-19. Ada lagi poin-poin kembali terlibat dengan WHO yang selama ini pernah tidak terlibat di masa Trump, kini akan aktif lagi. Kemudian menghentikan konstruksi dinding perbatasan dan lain-lain. Nah, saya juga ingin mengingatkan pidato Biden pada November 2020 yang judulnya Joe Biden ingin menyatukan, bukan memecah belah. Nah, ini menarik nih. Rupanya kita coba intip ya kampanyenya dulu pada bulan November 2020 sampai kemudian dia menang dengan 290 suara. Nih, coba perhatikan nih janjinya. Selama kampanye, dalam pidatonya dia berjanji bakal menyatukan Amerika Serikat dan memulihkan perpecahan setelah menang meyakinkan dari rivalnya, petahana Donald Trump. Saya berjanji bakal bekerja dengan sepenuh jiwa untuk memenangkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat, jelas Biden. Dia mengaku memahami kekecewaan yang dirasakan oleh publik pendukung Trump. Karena itu, dia meminta agar diberikan kesempatan. Ini waktunya untuk membuang retorika kasar, mendinginkan situasi, memperhatikan satu sama lain, dan mendengarkan satu sama lain, kata dia. Dilansir AFP dan Sky News Minggu 8 November 2020, Presiden terpilih saat itu berusia 77 tahun, sekarang sudah berusia 78 tahun. Ini termasuk
presiden tertuanya Amerika Serikat, yang ke-46, menyatakan yang dia inginkan adalah persatuan, bukan perpecahan. Wah, ini 2 jempol nih kalau bisa terjadi. Ini waktunya pemulihan bagi Amerika. Mereka bukan musuh kita. Mereka juga warga kita. Marilah kita umumkan era demonisasi. Berhenti di sini. Tegasnya, luar biasa. Saya kira ini patut diteladani di negara-negara di mana rakyatnya terjadi pembelahan. Pemimpin harus bisa berlaku adil. Mantan wakil presiden era Barack Obama itu berjanji tak hanya memulihkan jiwa maupun mengangkat tulang punggung negeri Uncle Sam. Dia juga menegaskan dia menjadi presiden ke-46 AS untuk membuat negara adidaya tersebut kembali diperhitungkan di level dunia. Secara khusus, dia berterima kasih kepada warga Afrika Amerika yang sudah memilihnya untuk menantang Trump dan kemudian menang. Biden nampak ceria ketika dia berbicara di khalayak setelah diperkenalkan oleh wakil presiden terpilih Kamala Harris. Teman-teman, rakyat sudah berbicara. Mereka sudah memberikan kita kemenangan, kemenangan yang meyakinkan. Tugas Biden. Inilah para sahabat beberapa pidato pelantikan Joe Biden dan kaitannya sama Islam. Lalu mana apa yang bisa kita ambil dari sini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Allah lah lahu mulkus samawati wal ardi wa ilaihi turja'ul umur. Milik Allah lah semua kekuasaan dan kerajaan, seluruh yang di langit maupun yang di bumi. Kalau di Biden, mungkin Biden ya sebagian Amerika, dan dia nggak akan mungkin bisa mengendalikan semua Amerika. Ada yang maha berkuasa. Apa yang dilakukan oleh yang maha kuasa? Yang menunjuk dia jadi presiden. Karena Allah Ta'ala. Yang maha kuasa artinya adalah bahwa walaupun dia memberikan angin segar buat umat Islam, tapi pada akhirnya umat Islam harus bersandar, berpijak di atas kakinya sendiri. Untuk menatap masa depannya. Untuk memenangkan semua perjuangan-perjuangannya. Dan tentu Islam adalah rahmat bagi semua. Karena nilai-nilai tauhid yang dibawanya, nilai-nilai keimanan yang dibawanya, dan nilai-nilai moral yang diajarkannya bersifat universal. Semua orang pasti akan menerima kebenarannya. Apalagi kalau kita baca surat Al-Kahfi, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatih wa lan tajida min dunihi multahada." Wahai sang Nabi Muhammad SAW, baca terus kitab Al-Quran itu. Walau petinggi-petinggi Mekah menolak beriman kepada Muhammad dan Al-Quran, Muhammad baca Quran terus. Karena mereka enggak mau beriman kepada agama Muhammad, karena di situ masyarakatnya budak semua. Usir budak-budak baru saya akan mengikuti agama Muhammad, kata petinggi Quraisy. Rasulullah dilarang oleh Allah. Baca terus kitab itu. Jalankan isi kitab itu. Kebenarannya sempurna. La mubaddila li kalimati. Kebenarannya dan keadilannya bukan cuma universal, tapi abadi. Abadi. La mubaddila li kalimati. Ini hikmah. Dan saya kira ini juga salah satu perjuangan masyarakat Muslim Amerika. Baik yang Afrika Amerika maupun yang Asia Amerika, Eropa Amerika, masyarakat Muslimnya terus berjuang, dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Muslim yang akhirnya punya kekuatan politik dan punya kontribusi politik. Seandainya umat Islam tidak turun di sana secara politik, mungkin juga tidak punya kekuatan seperti sekarang. Maka penting bagi umat Islam sadar politik dan memenangkan politik identitasnya sampai kemudian diakui di sana. Sahabat, sekalipun Amerika dikatakan negara paling demokratis, ternyata rasialisme tinggi. Ternyata di sana juga kecemburuan sosial terhadap agama Islam dan agama-agama lain juga sangat tinggi. Kalau kita tidak berpihak kepada agama kita, kita sendiri merugi. Nah, akhirnya pidato pelantikan, karena Islam yang ditampilkan di Amerika dengan wajah damai, dengan wajah manusiawi, kemanusiaan yang kuat, dengan bersatu, dan memberikan solusi,
maka saya kira Indonesia harusnya lebih baik. Insya Allah. Sampai jumpa lagi di makna dari peristiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.